Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustadz di sini, Ustadz Indra. Gimana kabar antum semua? Nah, Ustadz doakan antum tetap sehat dan semangat belajar ya, walaupun antum belajar dari rumah. Nah, Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 2. Subtemanya masih subtema yang kemarin ya, organ gerak hewan. Nah, Ustadz akan mengawali pembelajaran 2 ini dengan cerita Edo. Dengarkan baik-baik ya. Edo semakin menyukai kelinci ya. Edo suka sekali dengan kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu apa? Ya, wortel. Nah, sekarang Ustadz mau antum perhatikan dan amati cerita gambar berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berdiri, dan berdiri dengan kedua kakinya. Nah, cerita gambar ya, atau gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Nah, ini yang foto ya, gambar foto. Nah, ini adalah gambar tangan ya. Jadi kalau foto itu bisa diambil lewat kamera. Nah, kalau tangan itu kita sendiri yang buat ya, sesuai dengan imajinasi kita. Nah, ada beberapa langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema yang cocok atau sesuai. Gagasan yang bersumber dari bacaan ya. Antum baca dulu misalnya cerita apa. Nah, antum dapat ide tema ya. Setelah menentukan ide atau gagasan, tentukan adegan apa yang akan digambar. Nah, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan ya. Kemudian yang kedua, membuat sketsanya atau gambarnya. Sketsa merupakan, nah ini dia, rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan ide yang kita dapat tadi. Membuat sketsa harus hati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Nah, dan yang terakhir adalah mewarnai. Nah, antum suka mewarnai kan? Nah, setelah antum membuat sketsanya atau gambarnya, tugas antum selanjutnya adalah mewarnai. Ya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya ya. Kemudian yang kedua, memberi warna sesuai dengan imajinasi antum, atau antum suka-suka warnanya ya, terserah antum. Jadi tadi yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Nah, antum misalnya mau gambar
mau menggambar kelinci. Kelinci warnanya apa? Putih. Nah, antum mau kelincinya warna putih gambarnya. Ya sudah, warna putih. Nah, ada lagi yang kedua, memberi warna sesuai dengan imajinasi sendiri. Ana mau buat warnanya beda misalnya. Warnanya misalnya biru misalnya. Ini tidak masalah. Ya, sesuai dengan imajinasi antum. Nah, sekarang ayo kita berlatih membuat gambar ilustrasi. Ya. Seperti contoh ini tadi, seperti contoh Edo bersama Pak Rudi yang ada di kandang kelinci, ya. Nah, sebelum antum membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks, ya. Contoh misalnya sekolah, ya, sekolah, gambar sekolah dan ada anak-anak bermain, ya. Teksnya misalnya sudah lama sejak COVID-19 ini membuat Ana dan teman-teman tidak bisa bersekolah, ya. Ana sangat rindu sekali bertemu dengan teman-teman. Nah, nanti gambarnya itu ada gambar sekolah, ada gambar teman-teman antum yang sedang bermain. Nah, contohnya seperti itu dan sebagainya, ya. Nah, jika antum kesulitan, antum bisa minta bantuan kepada abang, kakak, atau kedua orang tua, ya. Nah, tema gambarnya adalah hewan kesukaanku, ya. Kenapa hewan? Nanti kita akan kaitkan setelah ini, ya. Ada nanti nyambungnya, ya. Temanya adalah hewan kesukaanku. Nah, ingat, gambarlah tanpa menggunakan mata. Ya, antum sudah tahu semuanya, ya. Nah, nanti gambar yang antum buat, gambar dan teks yang antum buat, bisa mundur sedikit. Nah, nanti gambar yang antum buat, ya, dimasukkan di dalam tabel ini. Ya, nanti antum jiplak tabelnya, jiplak. Buat tabel di dalam buku latihan tematik antum, ya, seperti ini. Nah, kemudian antum buat teksnya yang di sebelah kiri. Nah, kemudian buat gambar ilustrasinya, ya. Nah, minta bantuan orang tua, abang, atau kakak jika antum kesulitan. Ya, jangan lupa diwarnain, ya, sesuai dengan langkah-langkah yang kita jelaskan tadi, yang Ustaz jelaskan tadi, ya, pewarnaan. Nah, jangan lupa. Nah, kita lanjut ke cerita Edo tadi, ya. Nah, Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain dengan kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Nah, dari cerita ini kita dapat, ya, kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Ya, dengan kaki kelinci dapat bergerak, berpindah, melompat dari satu tempat ke tempat lain, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ustadz minta antum perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut, ya. Nah, ini. Nah, lihat gambar yang Ustadz lingkar merah ini. Antum pasti sudah tahu apa namanya. Apa namanya? Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita lihat apa sih fungsi dari kaki kelinci ini. Nah, ini dia. Mundur sedikit. Lagi. Nah, fungsi utama kaki
pada kelinci adalah untuk bergerak. Nah, ini dia organ gerak pada kelinci, yaitu kaki. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, antum kalau punya kelinci atau lihat di internet, ya, kaki belakang kelinci itu lebih besar dia, lebih panjang. Ya. Itu gunanya untuk melompat. Ya. Nah, sekarang ayo amati, ya. Ustadz mengajak antum amati, ya. Tahukah antum bahwa kelinci termasuk hewan mamalia? Nah, hewan mamalia tergolong hewan vertebrata, ya, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, kelinci ini adalah termasuk hewan vertebrata. Ya, hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Ustaz, hewan mamalia itu apa, Ustaz? Hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Ya, hewan yang menyusui. Nah, kita lanjut. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Nah, sekarang Ustadz minta antum amati lagi dan identifikasi hewan yang ada pada tabel di samping. Nah, ini. Nah, sekarang Ustadz minta antum, ya, sudah antum amati, tengok ini tabelnya. Di sini ada 3 nama hewan, yaitu kambing, burung, dan ikan. Ya. Nah, antum coba antum ingat-ingat lah, antum amati, antum ingat-ingat, ya. Kambing ini nama organ geraknya apa? Ya, kemudian burung organ geraknya apa? Kemudian ikan organ geraknya apa? Ya, sekalian dibuat dengan fungsinya. Ya, Ustadz kasih waktu antum ini untuk mengamatinya 1 menit. Ya, sudah. Jika antum mau pengamatan lebih lama, antum pause saja videonya, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, sekarang Ustadz mengajak antum membaca, ya, baca teks berikut ini. Nah, antum telah mengetahui macam-macam organ gerak hewan vertebrata. Nah, apa hewan vertebrata tadi? Iya, benar sekali. Hewan yang bertulang belakang, ya. Namun ada yang harus antum ketahui, bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya adalah ikan, ya. Nah, sekarang kita membaca ini. Nah, ini yang tadi Ustaz ajak baca. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak tersebut, ya, berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuknya seperti rudal. Antum tahu rudal? Antum kalau mau main game tahu itu rudal, ya, seperti peluru. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kanan dan ke kiri, ya. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Nah, tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak ikan naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Nah, ini dia. Tulang belakangnya fleksibel, ya. Tidak seperti hewan yang ada di darat. Ya, kalau hewan yang ada di air, tulang belakangnya fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuhnya ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan.
Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Ya, ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang cepat, ya, secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, berdasarkan bacaan ini, Ustadz mau antum ya menuliskan ide pokoknya, ide pokok di setiap paragraf. Nah, paragrafnya ada 3. Nah, tulis di dalam tabel seperti ini, ya. Nah, jadi tadi tugasnya ada 3. Yang pertama, antum membuat ilustrasi gambar, ya. Itu untuk tugas SBDP-nya atau seninya. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat hasil pengamatan. Pengamatan apa? Pengamatan hewan yang ada di sekitar, ya, hewan vertebrata yang ada di sekitar kita, ya, yang dalam tabel itu, ya. Nah, kemudian tugas yang ketiga itu untuk tugas IPA yang tadi, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang terakhir, menemukan ide pokok paragraf berdasarkan bacaan gerak ikan pada air. Nah, nanti hasil pekerjaan antum dikirimkan saja via WhatsApp, foto latihan antum, ya, kemudian kirim via WhatsApp, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian Ustadz mohon maaf, dan Ustadz berdoa ilmu yang antum dapatkan dari video singkat ini bisa bermanfaat dan barokah, ya, amin ya rabbal alamin, ya. Jadi selamat bekerja, ya, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.